Siapkan diri kamu untuk cerita-cerita luar biasa yang memperkaya wawasan, menginspirasi, dan mengedukasi mengenai lingkungan dan pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DLHP? Senang sekali saya Haryadi dapat kembali hadir menjumpai Sobat DLHP semua di podcast Rabu Podcast bersama DLHP di episode 3. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar program, kinerja, dan juga capaian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya Haryadi tidak sendiri kali ini, ada narasumber yang sangat luar biasa sekali. Langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Herdi Apriansyah SSTP MM. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terkait dari Dinas Lingkungan Hidup nih Pak, mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi Pak ya dengan DLHP Provinsi Sumsel. Tapi masyarakat juga mungkin bertanya-tanya nih, apa sih tugas, peranan, program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di area Provinsi Sumsel ini Pak? Baik, Haryadi, terima kasih sudah bisa berbicara di podcast Rabu untuk Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa peran dalam artian yang sudah dilakukan di LHP dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas lingkungan hidup. Yang pertama yaitu yang paling pokok adalah menerapkan kebijakan-kebijakan menyangkut lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan, di mana Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama mengkoordinir dengan beberapa kabupaten kota melakukan suatu kebijakan yang menyangkut lingkungan hidup yang berlaku untuk semua. Yang tentu kebijakan ini tidak bisa melebihi atau melanggar daripada kebijakan-kebijakan dan aturan yang sudah ada dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua itu pengelolaan informasi lingkungan, di mana lingkungan hidup memberikan informasi-informasi kepada masyarakat luas menyangkut keberadaan lingkungan hidup, keberlangsungan lingkungan hidup, dan apa-apa yang terjadi pada lingkungan hidup, sehingga masyarakat bisa tahu dan mengerti apa itu lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya pelaksanaan pendidikan, pelatihan, kemudian pembinaan kepada masyarakat menyangkut program-program lingkungan hidup sehingga dapat dimengerti, dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Kemudian pengembangan pelaksanaan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa organisasi maupun lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan suatu program kerja terhadap lingkungan hidup yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian pengkoordinasian dan fasilitasi, karena lingkungan hidup dan pertanahan nih, Haryadi. Jadi kan kita punya dua organisasi, lingkungan hidup dan pertanahan, yang menjadi tugas pokok kita juga yaitu memfasilitasi ganti rugi tanah terhadap tanah-tanah yang kebetulan mungkin dalam artian itu akan dipakai oleh pemerintah daerah khususnya. Jadi kita akan melakukan program-program ganti rugi terhadap tanah-tanah yang akan menjadi dikuasai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Nah, dari beberapa mungkin program-programnya sangat banyak sekali Pak ya. Mulai dari pertanahan tadi, lingkungan hidup, itu semua di dalam cangkupan DLHP Pak ya. Bagaimana kalau untuk semacam apa nih Pak ya, program-program unggulan nih ataupun yang udah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup itu apa aja Pak sejauh ini? Alhamdulillah kalau untuk sejauh ini kita punya dua nih program unggulan dalam rangka yang menyangkut katakanlah yang menyangkut dengan kemajuan teknologi dalam artian secara online yang bisa kita akses. Yang pertama itu adalah namanya SIPLINK, Sistem Informasi Pencemaran Lingkungan, di mana kita harapkan aplikasi SIPLINK ini para pemangku perusahaan dapat memberikan laporan tentang usaha perusahaan tersebut, baik pencemaran, baik apa yang ada perusahaan melalui aplikasi SIPLINK. Sehingga aplikasi SIPLINK ini bisa dilihat oleh masyarakat luas karena secara online. Jadi masyarakat bisa memantau keberadaan perusahaan tersebut, usaha perusahaan tersebut, dan apa-apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari aplikasi Pak ya? Aplikasi bisa SIPLINK. di-download di Play Store Bisa. juga App Store. Nah, kalau dari aplikasi itu sendiri Pak, sudah berapa lama sih Pak jalan dari aplikasi? Karena kan kita memang di era industri ini Pak ya, 4.0 segalanya itu menggunakan teknologi. Tapi gimana sih Pak kalau kita berada di misal nih, di perkampungan ataupun di desa, karena kan mayoritas mereka kurang dalam teknologi dalam seperti aplikasi dan lain sebagainya. Apakah ada sosialisasi sendiri ke kampung-kampung atau daerah tentang itu? Kalau sosialisasi kita minta bantu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Karena dalam artian kita kan juga punya keterbatasan menyangkut katakanlah SDM, kemampuan kita untuk mencapai desa-desa terpencil. Makanya itu kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Kabupaten Kota dalam rangka sosialisasi SIPLINK tersebut
dan kemudahan-kemudahan shifting. Tapi Pak Aryadi, sekarang kan sudah zaman teknologi yang insya Allah sampai perkampungan kecil pun sudah bisa mengakses. Jadi kita harapkan keterbatasan kemampuan dalam artian misalnya seperti sinyal telepon apa segala macam itu tidak lagi menjadi hambatan. Karena beberapa program-program dari Pak Gubernur juga terkait misalnya untuk program fisik sudah masuk desa, kemudian beberapa program lainnya sudah masuk desa, kan insya Allah bisa menghapus katakanlah ketertinggalan kita terhadap teknologi itu. Dari Sipling sendiri apakah ada kayak platform pengaduan masyarakat ataupun pengajuan dari masyarakat misal nih mau mengelola tanah ataupun lain sebagainya yang terkait dari DLHP sendiri? Beda lagi. Beda lagi itu, Nah, Pak? itu Bukan kita Sipling itu program untuk penatausahaan perusahaan. Kemudian kita punya program yang kedua itu program Answer on the Spot. Dalam artian di sini program ini dalam artian aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka memberikan temuan-temuan pencemaran, temuan-temuan kerusakan lingkungan dalam aplikasi ini sehingga itu juga bisa download oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat sekarang tidak perlu lagi misalnya untuk memberikan informasi atau memberikan aduan terhadap dinas itu tidak perlu lagi misalnya harus tertulis atau tidak. Jadi tinggal buka Answer on the Spot, silakan masukkan apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap lingkungan. Misalnya seperti ada pencemaran atau kerusakan lingkungan, tapi dengan kata lain Pak Aryadi tetap harus didukung dengan identitas yang jelas. Identitas yang memberikan aduan, kemudian apa yang diadukan, dan kalau bisa dilampirkan dengan berikut foto-foto yang kejadian. Jadi itu yang lebih jelas dan lebih rinci kan. Jadi kita bisa langsung mengakses, kita bisa langsung melihat, dan mungkin kita bisa langsung menurunkan tim dalam rangka untuk membuktikan pencemaran tersebut. Karena yang namanya pencemaran, Pak Aryadi kan tidak bisa harus dibuktikan dengan melebihi daripada batas baku mutu. Nah, jadi kalau misalnya pencemaran udara, kita punya batas baku mutu standar nih. Kalau dia di bawah masih baku mutu itu belum dikatakan pencemaran. Tapi kalau dia sudah melewati baku mutu, nah itu baru kita katakan pencemaran. Jadi nilai-nilai baku mutu itu mesti harus kita ketahui dulu nih bagi masyarakat. Jadi tidak bisa dikatakanlah air itu tercemar. Seperti misalnya mengatakan langsung, oh itu tercemar, tidak bisa. Jadi harus kita melalui proses-proses yang secara ilmiah baru bisa kita akan itu adalah tercemar. Oke, nah Sobat DLHP, jadi kalau Sobat DLHP ada temuan seperti kerusakan lingkungan, Betul. Pak ya, dan lain sebagainya, bisa nih untuk pengaduan sendiri nih ke langsung ke Dinas Lingkungan Hidupnya berupa tadi apa Pak, aplikasi Pak ya? Aplikasi Answer on the Spot. Jadi sangat dimudahkan sekali, nggak langsung datang ke sini untuk mengadu, tapi bisa langsung on the spot Pak ya. Oke, nah terkait dari itu tadi Pak, berarti menerima dari seluruh keluhan ataupun aspirasi dari seluruh masyarakat Pak ya. Terkait lingkungan loh. Terkait lingkungan. Terkait lingkungan. Iya, terkait lingkungan Pak. Kalau seluruh kan agak ini nih Iya, Pak. maksudnya seluruh kalangan masyarakat bisa mengajukan itu Pak. Iya. Oke, nah dari itu sendiri Pak, sejauh ini progresnya gimana Pak? Apakah memang udah banyak tindakan atau seperti apa dari aplikasi ataupun kalau untuk Sipling tetap sudah berjalan, Answer Spot juga sudah berjalan, dan alhamdulillah rata-rata setiap tahun kita kalau secara online ya, sarannya itu bisa kita terima pengaduan antara 20 sampai 30 pengaduan secara online. Dan itu langsung kita tanggapi dalam artian dia sistemnya seperti surat masuk nih. Buka on the spot, kita print, kemudian kita teruskan kepada bidang-bidang yang menangani, dan itu langsung kita tindak lanjut. Jadi tidak lagi misalnya dalam proses surat seperti harus ke sini dulu, tidak lagi. Jadi kalau memang itu katakanlah bentuknya pencemaran, kita akan koordinasikan dengan laboratorium. Karena kita mau buktiin dulu nih pencemaran. Nggak bisa kita mengatakan bahwa itu pencemaran tanpa ada uji lab dulu. Nah, jadi kalau sudah masuk ke lab, uji lab, dan terbukti itu pencemaran, nah baru kita akan proses melalui Gakum. Kita punya penegakan hukum. Nah, jadi di situ. Tapi kalau itu tidak bisa dikatakan tercemar, ya mungkin kita jawab melalui on the spot bahwa dengan ukuran laboratorium itu tidak melebihi baku mutu, ya berarti itu bukan tercemar. Oke, jadi harus sedetailnya Pak ya. Betul. Harus ada foto, lokasi, pencemarannya dalam apa yang dicemar itu, gitu, Pak, ya. gitu. Impact dari itu apa gitu Pak. Jadi betul. langsung ditindaki Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi Sobat DLHP, kalau ada di dekat rumah atau di sekitarnya yang menurut Sobat DLHP kurang enak ataupun merusak lingkungan, boleh nih adukan saja Pak ya, langsung. Siap. Dan terkait dari program itu tadi, kalau dari aplikasi Pak ya, kalau langsung dari on the spot kayak sosialisasi ke masyarakat ataupun ke perusahaan-perusahaan antar kolaborasi gitu, seperti apa Pak? Apakah ada program khusus? Kalau untuk dengan pasukan perusahaan kita kan sosialisasi nih. Ini kan udah berjalan 3 tahun program Sipling on the Spot.
kita sudah asosiasikan ke masyarakat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Dalam artian kita sampaikan surat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk memberitahu ke masyarakat bahwa kita punya dua aplikasi online. Yang ini bisa disampaikan kepada masyarakat dan harus kita masyarakat, sehingga dalam artian pengaduan dan keluhan masyarakat tidak harus melalui surat menyurat ke kita. Jadi itu kan dapat mempersempit birokrasi itu biar cepat. Nah, jadi itu yang kita harapkan dari tersebut, sehingga apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat langsung kita selesaikan, dapat langsung kita bantu, kita fasilitasi. Karena kalau harus masyarakat datang ke kantor DLHP memberikan pengaduan, kan terkadang kan namanya administrasi surat kan masih proses nih. Harus agenda surat masuk dulu, harus disposisi dulu. Jadi kan itu memakan waktu yang agak panjang. Tapi kalau memakai aplikasi kan, karena setiap kepala bidang yang ada di kita itu kan sudah kita bekali mereka dengan alat teknologi, yaitu MacBook bagi mereka. Jadi mereka langsung bisa buka sendiri. Jadi tanpa mereka harus melalui birokrasi dulu, harus naik surat segala macam. Jadi biar mereka bisa melihat apa-apa yang menjadi pengaduan di hal tersebut. Oke, sejauh ini Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Pak ya, kalau untuk daerah-daerah yang rawan nih Pak, daerah semisal nih ada pencemaran lingkungan dari pengaduan itu Pak, daerah yang paling banyak tuh dari mana Pak, menurut data dari DLHP sendiri? Kalau pengaduan paling banyak itu yang sudah jelas itu daerah-daerah yang banyak perusahaan, terutama perusahaan pabrik nih, karena kan yang namanya perusahaan pabrik kan tidak semuanya terkadang mereka bisa sempurna. Terkadang mereka ada kelalaian, ada kelupaan, dan juga faktor SDM-nya mungkin bagaimana, sehingga ada kalanya mereka adanya pencemaran di sekitar mereka. Jadi itu yang kita harapkan dari masyarakat sekitar perusahaan agar bisa dapat menyampaikan. Karena kita nggak tahu juga nih, misalnya kayak pencemaran air. Itu kan ada proses pembuangan limbah tuh dari perusahaan. Nah, terkadang misalnya kalau lagi hujan, kan bak penampungan kan nggak kuat, atau saluran pembuangan kan nggak kuat. Jadi meluber tuh. Nah, jadi karena meluber dia mungkin masuk ke sungai. Nah, jadi itu seperti itu yang kita harapkan dari masyarakat bisa menyampaikan kepada answer on the spot itu, sehingga kita bisa melihat dan kita buktikan bahwa itu memang pencemaran seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah khususnya Sumatera Selatan ini kan cukup banyak Pak ya, pertambangan dan lain sebagainya. Karena kemarin juga sempat viral di beberapa akun sosial media ada pencemaran lingkungan di daerah, kalau nggak salah Ogan Ilir Pak ya, karena di situ ada perairan yang hitam gitu kan, ikan-ikannya juga mati di situ. Nah, kalau untuk semisal nih, kalau dari masyarakat langsung nih ke DLHP, tindakan dari DLHP sendiri gimana Pak untuk meng-management ataupun memberi sanksi atau seperti apa ke perusahaan itu Pak? Nah, kalau masyarakat datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, kan tetap kita proses nih. Dalam artian masyarakat mengatakan bahwa itu adalah pencemaran. Tapi kita harus buktikan dulu bahwa itu memang pencemaran. Makanya tadi sebelum kita katakan pencemaran, tentu kita akan minta bantuan dari laboratorium dulu. Buat uji dulu, uji baku mutunya. Misalnya di air, kita punya batas baku mutu kadar air. Pada angka berapa dia tercemar, pada angka berapa dia masih bisa dikatakan normal. Jadi kalau dia sudah melebihi daripada baku mutu, baru kita katakan bahwa itu tercemar. Tapi kalau dia tidak melebihi baku mutu, itu nggak bisa kita katakan tercemar. Contohnya ini misalnya seperti, ada ungkapan air got, bening, bersih, enak kalau diminum, tapi apakah bersih? Tidak. Nah, apakah itu bisa dikatakan tercemar? Kita kan belum tahu tuh. Nah, jadi seperti itu kiasan bahasanya. Jadi mengatakan tercemar, kita tidak bisa langsung datang-datang, itu tercemar, itu nggak bisa. Kita harus buktikan dulu kalau itu tercemar. Dan kalau memang itu tercemar, kita akan, makanya tadi saya katakan, kita punya bidang penegakan hukum. Itu tercemar, nanti Gakum yang akan turun. Gakum akan proses mereka melalui berita acara segala macam tercemar. Nah, nanti dari Gakum akan mengeluarkan sanksi administrasi paksaan pada mereka untuk memenuhi daripada pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Mereka akan memperbaiki, misalnya kalau itu adalah saluran, mereka harus perbaiki saluran. Kalau itu misalnya pencemaran udara, cerobong asap, mereka harus perbaiki cerobong asap tersebut dulu. Nah, setelah itu diperbaiki, nanti baru bisa kita cabut sanksi administrasinya. Dan juga perlu kita sampaikan juga, pemberian sanksi administratif itu tetap mengacu pada kewenangan. Jadi kita punya provisi ada batas kewenangan-kewenangan mana yang bisa kita keluarkan, mana yang itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dan mana itu kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi nggak semuanya harus perusahaan, harus provinsi, nggak bisa. Misalnya contoh, seperti perusahaan tambang. Tambang kan sekarang kan kewenangan pemerintah pusat.
Jadi kita pemerintah provinsi nggak bisa memberikan teguran langsung pada mereka. Tapi karena kita ada selaku pemerintah daerah dan kita mesti hadir di tengah masyarakat, jadi walaupun adanya pengaduan masyarakat terhadap perusahaan tambang, tentu tetap akan kita lihat, kita akan fasilitasi, dan itu hasilnya akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, kementerian. Apa tindakan pemerintah pusat terhadap perusahaan tambang, itu nanti pemerintah pusat nanti yang akan mengatur. Jadi kita hanya sebatas itu kewenangan. Oke, berarti memang ada peran penting juga Pak ya dari Dinas DLHP ini terkait dari misal pencemaran lingkungan tadi Pak ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi. Jadi masyarakat sudah dimudahkan sekali untuk mengadukan ataupun memberikan informasi. Tapi kalau di garis bawah ya Pak ya, kalau masyarakat misalnya takut untuk akan identitas mereka saat mengadukan, itu disamarkan atau gimana nih untuk masyarakatnya? Karena kan masyarakatnya kan pasti mengadukan nih, kalau di zaman sekarang itu langsung di Instagram ataupun langsung di sosial media yang langsung memberikan dampak dari pencemaran itu sendiri. Kalau misalkan ke DLHP sendiri nih Pak, misal kalau ada yang ngadu itu nama ataupun dari identitas orangnya dicantumkan atau siapa Kak? Kalau secara pengaduan kita tetap mintakan identitas, karena kita tetap minta dalam artian siapa yang mengadukan, bertanggung jawab atau tidak. Jadi kan, kalau misalnya kita kesampaikan, itu kan nanti kita ke depan kan sulit, nanti apapun yang masuk tanpa identitas jelas kan susah. Tapi dalam artian bukan kita mau mengungkapkan siapa yang ngadu, enggak. Dalam artian kalau memang itu katakanlah prinsip, ya tentu kita akan tutupi yang ngadu. Tapi yang jelas kita selaku pemerintah, dalam artian Dinas Lingkungan Hidup, tahu dulu nih yang ngaduin siapa. Misalnya masyarakat sekitar tempat itu kan enak, oh berarti masyarakat itu. Nanti kalaupun kita temukan, misalnya ada pemalsuan identitas, kan susah nih. Misalnya yang diaduin katakanlah di lokasi pencemaran di OKI atau OI, tapi yang ngadu orang Jakarta kan agak bingung. Oke, jadi untuk masyarakat kalau mau mengadukan itu aman Pak ya? Insya Allah aman. Kita tidak akan itu. Jadi jangan takut ya buat masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah di Provinsi Sumatera Selatan sendiri Pak, kalau untuk pertanahan dan juga lahannya sangat luas sekali Pak ya. Dari Dinas DLHP sendiri untuk memanage itu seperti apa Pak? Apakah ada program khusus dari DLHP untuk mendatangi area-area supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti karhutbun di setiap tahun di Sumatera Selatan ini pasti menjadi sorotan Pak ya. Itu dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu seperti apa Pak? Adakah program khusus untuk itu semua? Kalau program untuk yang menyangkut karhutbala, kebakaran hutan, lahan dan kebun, itu kita di provinsi kita menjadi koordinator dalam rangka monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita punya di sini ada bidang kerusakan, yang mana bidang kerusakan menjadi koordinator dalam rangka monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Itu kita masukkan dalam satu program kegiatan di bidang 3, bidang kerusakan, yang mana pada saat-saat sebelum kemarau, mereka sudah melakukan pembinaan. Pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang di situ ada lahan-lahan yang kita khawatirkan nanti terbakar. Terutama yang lahan gambut nih selalu jadi masalah. Karena berapa kali lahan gambut kalau terbakar itu ampun tuh, kita nggak bisa apa-apa lagi. Cuman katakanlah hanya Allah yang tahu gimana cara memadamkan. Makanya itu yang kita upayakan dengan melalui bidang kerusakan untuk dapat menekan kepada perusahaan-perusahaan gambut itu supaya untuk jangan sampai menghindari dari kebakaran. Kita bekerja sama juga dengan adanya kalau dari itu kan ada BRGM tuh, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kalau kita provinsi punya tim restorasi gambut. Nah, mereka kerjasama dengan TRGD dalam rangka berupaya menanggulangi, meminimalisir adanya kebakaran-kebakaran, baik itu kebakaran di perusahaan maupun di lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan. Seperti itu. Oke, nah karena kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lain sebagainya di Provinsi Sumatera Selatan memang sudah hampir menjadi langganan Pak ya setiap tahun itu sudah menjadi sorotan bagaimana cara kita mengantisipasi, bukan cuma dinas-dinas terkait, jadi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan juga harus ambil peran di sini Pak ya, saling menjaga dan juga merawat lingkungan kita. Sepuntung rokok pun kalau kita buang itu menjadi api Pak ya. Jadi api. Apalagi di lahan gambut tuh. Di lahan gambut gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu Pak ya, untuk mengurangi dari kebakaran hutan ini sendiri. Nah kemarin juga baru-baru mendapatkan penghargaan penjaga kekayaan Pak ya. Untuk dari penjaga kekayaan kemarin sempat kalau nggak salah dari institusi Pertanian Bogor IPB, itu tentang kekayaan, penjaga kekayaan. Berarti Sumatera Selatan ini sudah untuk menjaga seperti alam, lingkungan, dan juga kebakaran hutan itu sudah cukup baik sekali Pak ya dari peran DLHP ini. Nah kalau untuk capaian-capaian terbaru nih Pak,
Apa Pak capaian-capaian terbaru? Kalau dari capaian DLHP? terbaru beberapa itu seperti yang tadi disampaikan, itu yang dari Institut Pertanian Bogor, kita terhadap pencapaian menjaga kekayaan menyangkut kebakaran hutan lahan tuh. Alhamdulillah kita dinilai oleh Institut Pertanian Bogor terbaik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan program-program yang jelas terhadap upaya mencegah kebakaran lahan. Kemudian kita juga punya terbaik daripada Proklim, program Kampung Iklim, yang sudah berapa tahun kita pertahankan mulai dari 2019, 2020, 21, 22, 23 kemarin tetap kita pertahankan sebagai terbaik Proklim. Kemudian kita juga dapat alhamdulillah berapa tahun, 2 tahun terbelakang kita juga memperoleh penghargaan Kalpataru terhadap pengelolaan kebun dan sampah di kabupaten terbaik tingkat nasional. Kemudian lagi ada penghargaan Adiwiyata terhadap sekolah-sekolah yang memberikan dampak lingkungan, yang mendukung program lingkungan sekolah Adiwiyata, dan beberapa sekolah dari beberapa kabupaten itu sudah sampai tingkat nasional, dan alhamdulillah itu semua. Kalau untuk Proklim, itu program seperti apa Pak? Proklim Pak? Mungkin masyarakat baru mendengar Pak ya, program Proklim dan pengelolaan sampah untuk masyarakat di setiap daerah-daerah yang mungkin dari Sobat DLHP kalau setelah dengar ini mereka akan lebih menjaga lingkungan lagi untuk mendapatkan apresiasi itu Pak ya. Kalau program kan program Kampung Iklim. Kampung Iklim. Di mana kalau menyangkut iklim kan kita juga terkait dengan gas emisi rumah kaca. Nah, di mana kita harapkan pada setiap daerah itu bisa menjaga menyangkut iklim kabupaten kota, tapi iklim cuaca nih, bukan iklim yang lain. Dalam artian bagaimana mereka bisa mengkondisikan daerah tersebut dengan iklim yang baik untuk mengurangi gas rumah kaca. Sepertinya maksudnya penghijauan di daerah kabupaten kota, penanaman kembali, mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan lingkungan sehingga adanya kampung-kampung Proklim itu bisa tercipta di kabupaten kota. Nah, itu yang kita pertahankan setiap kabupaten, dan alhamdulillah berapa tahun ini kita selalu terbaik sebagai kampung iklim. Kita salah satu program unggulan juga dapat dikatakan Pak ya. Kalau untuk pengelolaan sampah dan lingkungan sendiri Pak, seperti apa Pak itu? Kalau untuk pengelolaan sampah, berbicara kewenangan pengelolaan sampah, kita provinsi tidak punya. Yang punya kewenangan untuk pengelolaan sampah itu adalah kabupaten kota. Nah, tetapi kita provinsi, kita memonitor mereka, kita melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota terhadap penggunaan sampah-sampah yang ada di kabupaten kota. Dalam artian, kita provinsi hanya bisa memberikan bantuan melalui bantuan keuangan gubernur yang bersifat khusus. Jadi itu yang kita bisa berikan kabupaten sehingga bisa dalam artian mensupport mereka, membantu mereka dalam artian penanggulangan sampah seperti pemberian bantuan mobil kendaraan dump truck, kemudian mobil ekskavator untuk pengolahan sampah. Tapi pengolahan sampah tetap ada di kabupaten kota, itu yang kita harapkan. Makanya dengan adanya 2 tahun lewat kita mendapat Kalpataru terhadap masyarakat yang bisa memberikan pengelolaan sampah yang berhasil guna dan bermanfaat. Jadi dia melakukan pengolahan sampah tersebut, membuat itu menjadi sesuatu seperti minyak oil yang untuk sabun, kemudian membuat untuk menjadi sabun batangan. Nah, itu dilakukan oleh mereka. Itu ada binaannya khusus. Ada pembinaan bagi mereka dari DLHP provinsi sendiri. Nah, Sobat DLHP, jadi banyak banget nih program, capaian, dan juga kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Sobat DLHP di rumah juga mungkin bertanya-tanya nih sendiri, apa sih tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan? Apa sih kinerja dan juga programnya? Tadi sudah langsung dijawab sama Kepala Dinas dari Lingkungan Hidup dan juga Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Oke Pak, untuk last statement nih Pak, untuk para Sobat DLHP nih, last statementnya gimana? Kepada masyarakat nih? Iya, kepada masyarakat. Kepada masyarakat, mari kita jaga lingkungan. Mari kita lestarikan lingkungan. Karena kita tidak berpikir bahwa hari ini, tapi berpikirlah untuk ke depan, untuk anak dan cucu. Kita berharap lingkungan yang kita tinggalkan saat ini adalah lingkungan yang bersih, yang baik, yang tetap berguna, bermanfaat bagi masyarakat yang akan datang. Kalau kita rusak lingkungan sekarang, yang tentu perbaikan lingkungan tidak akan bisa semudah membalik telapak tangan. Itu akan sangat sulit. Makanya kami berharap pada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, sehingga tetap terpelihara dan terjaga. Kepada perusahaan, kami juga berharap mari tetap ikuti aturan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga tidak merusak lingkungan. Karena kerusakan lingkungan yang ditemukan oleh perusahaan itu hal yang tidak dalam 1 tahun atau 2 tahun bisa kekembalikan terhadap kerusakan lingkungan oleh perusahaan. Jadi kami berharap perusahaan tetap menjaga daripada lingkungan itu sendiri.
Oke, di note ya Sobat DLHP, karena yang menikmati lingkungan ini bukan cuma kita sekarang Betul, aja, ya. tapi untuk masa depan yang akan mendatang juga. Seru sekali kan bukan Sobat DLHP dalam pembahasan kinerja dan juga program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih buat Sobat DLHP yang sudah menonton dan juga like dan juga subscribe di YouTube kita di @DLHP Provinsi Sumsel. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Rabu Podcast bersama DLHP. Eksklusif hanya di Rabu Podcast.